Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian skripsi saya, yaitu dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Tanpa Izin. Studi kasus putusan nomor 604 KPCUS LH tahun 2017. Dengan NIM saya 1802510024. Nama saya Salvado Divayo. Dan dosen pembimbing saya Dr. Romani SH MHUM. Latar belakang, lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang sangat penting dan diperlakukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam memanfaatkan lingkungan hidup, terkadang perbuatan manusia tidak mementingkan kelestarian lingkungan dan keamanan sekitar. Sehingga terkadang manusia menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan dan keselarasan sistem lingkungan hidup. Dan hal ini merupakan penyebab permasalahan lingkungan hidup. Salah satu masalah lingkungan hidup yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Kasus yang diambil dalam putusan nomor 604 KPCUS LH tahun 2017 perlu dianalisis mengenai permasalahan hukum terkait penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 604 KPCUS LH 2017 karena berhubungan dengan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki izin. Hal ini dapat menyebabkan pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Metode penelitian. Tipe penelitian. Tipe penelitian ini adalah tipe hukum doktrinal atau normatif. Spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data. Jenis data yang dipergunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Metode analisis data. Metode analisis data dipergunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dan analisis. Penegakan hukum terhadap pelaku penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 berdasarkan putusan nomor 604 KPCUS LH 2017. Dalam putusan nomor 604 KPCUS LH 2017, terdakwa yang terlibat yaitu bernama Hartono alias Ahwat dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 73 baterai bekas dengan perincian 16 baterai bekas dari mobil dan 57 baterai sepeda motor dimusnahkan. Pada kasus dalam putusan nomor 604 KPCUS LH 2017, berdasarkan teori penegakan hukum pidana dari ahli Joseph Goldstein, pada penelitian ini menggunakan teori full enforcement. Karena dalam kasus ini didasari pada delik aduan, tanpa adanya aduan manakala didapati seseorang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Dari hasil penelitian pada putusan nomor 604 KPCUS LH 2017, penegakan hukum yang diberlakukan bagi terdakwa merupakan dakwaan tunggal. Penegakan hukum pidana dalam putusan nomor 604 KPCUS LH 2017 oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan pasal 102 Junso pasal 59 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Junso Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pertimbangan hakim atau ratio decision adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Dalam putusan nomor 604 KPCUS LH 2017, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok-pokok atau dalil-dalil dalam persidangan yang tidak disangkal. Selain itu, telah adanya analisis yuridis yang terbukti dalam persidangan. Analisis yuridisnya adalah Majelis Hakim dalam putusan Aqua Majelis Hakim
telah memperhatikan UU yang bersangkutan. Majelis hakim telah memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap terdakwa maupun pihak yang terkait, serta telah mempertimbangkan unsur manfaat, yaitu tidak memiliki keresahan dalam kehidupan masyarakat karena terdakwa telah melakukan sanksinya karena perbuatan yang dapat berbahaya lingkungan masyarakat sekitar. Simpulan dan saran. Simpulan. Penegakan hukum oleh hakim dalam penelitian ini menggunakan cara hukum represif. Karena terdakwa telah dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Serta terdakwa juga dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 303 ayat 2 KUHP. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap terdakwa maupun pihak lainnya, serta telah mempertimbangkan unsur manfaat, yakni tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena terdakwa telah diberikan sanksi karena perbuatannya yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Untuk yang terakhir, saran. Diharapkan masyarakat terlebih dahulu mendapatkan izin secara tepat dalam mengelola, mengumpulkan, menyimpan limbah B3. Diharapkan majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya selalu mempertimbangkan alasan-alasan yuridis, sosiologis para terdakwa secara berimbang. Sekian dan terima kasih.